satu kandidat yang maju itu sebenarnya di belakangnya itu banyak banget orang kan. Diba pasti tahu lah gitu, di satu caleg yang menang, satu presiden dan wakil presiden yang menang, dan yang lain-lain sampai ke tingkat bawah itu yang ngurusin itu banyak banget sebenarnya. Dan alangkah baiknya kalau semua ini memang di level yang memang profesionalismnya tinggi gitu. Jadi memang kita tuh pengennya memperkenalkan caleg-caleg ke gaya kampanye yang baru. Yang dengan data, dengan ya visual yang bagus. Kita juga pakai digital ads sehingga kita bisa micro targeting gitu kan. Kebanyakan kandidat di Indonesia itu ketika nyalek gitu ya, sedikit sekali yang hire desainer grafis gitu. Jadi itu sementara kan kalau di industri lain kita lihat ya itu common gitu. Kalau kamu bikin campaign apapun, misalnya kamu di e-commerce mau launching tanggal kembar, pasti kamu kan ya ada desainernya, ada orang yang mikirin campaignnya, step-stepnya kayak apa, conversionnya berapa. Di politik itu that's not the norm. Sobat Golkar 2024, kali ini kita kedatangan tamu spesial, perempuan. Pasti kalian sudah penasaran. Ya, selamat sore Kak Dara. Sore Diba. Beliau ini Dara Nasution, seorang politisi muda. Sekarang di Partai Golkar guys. Beliau sempat S1 di UI ya Kak? Iya. Jurusan komunikasi, benar. Terus lanjut S2 di Oxford. Jurusan apa tuh Kak? Kebijakan publik. Kebijakan publik, luar biasa. Dan pernah bekerja di Meta loh Sobat Golkar. Ntar kita kulik-kulik ya Kak, Iya, kita boleh. ngobrol ya. Kerja di Meta, terus sekarang di Golkar Institute, berkecimpung sebagai Head of Digital. Head of Digital. Oke, luar biasa. Selamat datang Kak Dara. Terima kasih Diba sudah mengundang. Apa kabar Diba? Alhamdulillah. Kak Dara sehat? Alhamdulillah. Sehat. Kak, kita mulai nih. Iya. Mengawali pembicaraan podcast kita ini, kira-kira ini pertanyaan umum sih Kak, tapi semoga bermanfaat lah untuk orang-orang nih. Kira-kira Kak, apa sih yang melatar belakangi Kak Dara yang akhirnya memilih untuk terjun ke dunia politik? Oke, ini kayak langsung ini ya. pertanyaan pertama udah berat, kayak kirain Diba nanya apa dulu, makanan kesukaan gitu Nanti kan. Nanti ya, gitu. oke. Sebenarnya kalau kenapa politik lebih ke arah pengen ngelakuin sesuatu yang impactnya besar aja sih Dip. Kayak misalnya kan aku tuh kan dari Pematang Siantar dan yang ngeliat lah perbedaan pembangunan antara Pematang Siantar Sumatera Utara dengan Jakarta gitu kan. Dan gimana sebenarnya akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, akses terhadap lapangan pekerjaan dengan gaji yang lumayan gitu, itu sebenarnya nggak merata banget gitu. Jadi pengen ngelakuin sesuatu yang impactful dan lebih gede gitu ya. Dan salah satunya itu ya hanya bisa dicapai dari dunia politik karena kebijakan semua kan dibuatnya di politik gitu. Jadi itu juga yang membuat Kak Dara salah satunya nyalek 2019. Iya, 2019. Jadi emang aku tuh dari lulus tuh memang langsung berkenalan dengan dunia profesional itu di politik. Kan awalnya my first job itu di Saiful Mujani Research and Consulting kan. Jadi bener-bener SMRC gitu. Waktu itu masih umur berapa? 21, 22 tuh udah langsung ngeliat gitu kan, ketemu klien, partai politik dan lain-lain, dan benar-benar terpapar, oh semua kebijakan di tempat gue dulu ini orang-orang nih yang bikin gitu kan. Jadi ngerasa kayak iya gitu, jadi ngerasa kayak oh bapak-bapak dan ibu-ibu ini nih yang bikin negara ini bisa oke atau enggak ya these people yang memutuskan gitu. Awalnya tuh ketemunya di situ, terus and then lama-kelamaan berkembang memang ya memutuskan terjun ke politik. Nyalek umur 22, 23. Muda banget. Masih muda. Masih muda. Terus Kak, akhirnya bisa di Meta itu gimana Kak? Oh karena S2 kan di Oxford. Terus waktu itu di Meta itu juga titleku tuh ada politiknya. Jadi gitu. Politics and Government Outreach. Iya. Tetap gak bisa terpisahkan. Jadi tetap yang ngurusin kebijakan publik, public policy, government relation, dan sebenarnya to some extent juga tetap berhubungan sama politik karena job desk-nya itu ngajarin teman-teman politisi dan NGO untuk makai
produk-produk Meta waktu itu untuk supaya terhubung dengan konstituennya. Jadi digital democracy, all this thing itu ya di situ ngerjainnya itu. Jadi bukan yang kayak masuk big tech terus ngerjain sesuatu yang very business related. Itu sebenarnya enggak, justru lebih ke arah public policy-nya gitu. Luar biasa kadarnya. Aduh guys, aku deg-degan ngobrol. Kok deg-degan sih? Biasa aja. Santai aja. Terus Kak, menurut Kak Dara, politik itu hanya sebatas legislatif kah atau eksekutif kah, atau ada enggak kok politik sebenarnya tuh seperti ini loh menurutku, menurut Kak Dara gitu misalnya? Dalam artian apanya nih? Apa namanya? Apakah harus orang ke politik dan harus punya candidacy? Ya, Harus bisa jadi. ya oke. Jadi kalau menurutku sih ya, yang ngebedain politik di Indonesia sama di negara maju itu adalah di negara maju itu pekerjaan-pekerjaan yang related dengan dunia politics itu udah ada industrinya, Dip. Jadi kayak campaign manager, fundraising coordinator yang kerjaannya nyari duit untuk kampanye gitu kan, atau social media specialist yang fokus ke politik. Itu di negara kayak misalnya US atau UK itu udah ada industrinya sendiri gitu. Di Indonesia mungkin kita punya ya kayak semacam konsultan politik, tapi itu pun masih dikit banget dibanding demand-nya. Ya kan, demand-nya itu kan kita kemarin aja Pilpres itu serentak di 5 tingkatan dan nanti upcoming pilkada itu ada di 500 sekian provinsi dan kota kabupaten. Jadi demand-nya besar banget. Nah di Indonesia tuh belum banyak industrinya gitu, orang-orang yang memang secara profesional ya mengerjakan campaign, mengerjakan proses-proses politik, membantu kandidat itu kalau menurutku di Indonesia belum ada. Padahal itu tuh salah satu pekerjaan yang lumayan unik dan fulfilling juga sebenarnya, karena di satu sisi kan yang dikerjain itu kamu belajar membantu memenangkan kandidat that you believe in, tapi juga as a professional gitu. Jadi bukan sebagai ya udah volunteer aja, tapi it's actually something yang profesional, dibayar secara layak gitu. Dan menurutku ini sih kedepannya yang harus kita kembangkan, karena ketika campaign itu dikelola secara profesional itu pasti akan lebih efisien sebenarnya, karena kan mau nggak mau harus pakai data, harus pakai segala macam kan, kayak semuanya scientific gitu. Jadi industri itu belum ada sih di Indonesia, kalaupun ada masih early banget gitu kan. Padahal kita butuh nih sebenarnya di politik itu satu kandidat yang maju itu sebenarnya di belakangnya itu banyak banget orang kan. Diba pasti tahu lah gitu, di satu caleg yang menang, satu presiden dan wakil presiden yang menang, dan yang lain-lain sampai ke tingkat bawah itu yang ngurusin itu banyak banget sebenarnya. Dan alangkah baiknya kalau semua ini memang di level yang memang profesionalismnya tinggi gitu. Itu sih Dip. Jadi menurutku politics itu nggak cuman buat orang yang harus mendapat mandat, tapi you can actually terlibat juga di dalam di balik layarnya, dan di balik layarnya ini juga harus orang yang ngerti politik dan punya value gitu, sampai kemudian nanti bisa semuanya baik. Kayak misalnya gini loh, kemarin ya di Pileg, lihat spanduk nggak? Banyak kan? Iya, banyak spanduk. Ada bedanya nggak satu spanduk sama yang lain? Enggak ada kan? Exactly gitu, karena kebanyakan kandidat di Indonesia itu ketika nyalek gitu ya, sedikit sekali yang hire desainer grafis benar. Gitu. Jadi itu sementara kan kalau di industri lain kita lihat ya itu common gitu. Kalau kamu bikin campaign apapun, misalnya kamu di e-commerce mau launching tanggal kembar, pasti kamu kan ya ada desainernya, ada orang yang mikirin campaignnya, step-stepnya kayak apa, conversionnya berapa. Di politik itu that's not the norm, belum jadi norm gitu, bahwa kita kampanye sesuatu itu di plan garis besarnya seperti apa, rencananya ada talent-talent yang membantu gitu ya. Kalau di Pilpres saya yakin udah gitu, tapi gimana dengan DPRD dan yang pilkadanya gitu. Jadi itu sih sebenarnya reformasi di partai politik dan politik itu sih yang belum terjadi. Luar gitu. Biasa. Berarti ini harus kita kembangkan lagi ya secara. Iya, dan ini yang jarang disebut juga sebenarnya adalah anak-anak muda yang terlibat di dalamnya sih, Dip.
Iya. Kan kita selalu fokus sama anak-anak muda yang terlibat di politik. Punya candidacy, ya kan. Benar. Tapi gimana dengan anak-anak muda yang mereka terlibat sebenarnya di balik layar untuk memenangkan kandidat-kandidat yang oke ini gitu. Ini menurutku masih jarang dibahas gitu. Nyambung sih tadi sama yang kakak bilang apa ya, secara profesional, jadi lebih merasa dihargai juga ketika mereka membantu. Exactly. Dan ini kan jadi salah satu pintu masuk sebenarnya kalau kita ngomongin orang tuh terlibat politik dari mana sih awalnya anak muda. Kayak aku ya, because SMRC and then ngebuka jalan kemana-mana. Dengan kamu ngebantu kandidat yang dipercaya juga, ini kan perkenalan pertama ke politik sebenarnya kan. Bantu bagian apanya, mungkin volunteer dulu sebelum profesional. Terus nanti akhirnya siapa tahu memang ada anak-anak muda yang pada akhirnya mau ke politik karena perkenalan itu gitu. Luar biasa. Ini nggak kebahas dari kemarin loh sobat. Iya, soalnya iya itu jarang banget orang ngebahas kan. Apa sih, padahal yang menggerakkan kenapa kampanye kemarin rame banget itu anak muda semua di dalamnya gitu loh. Beneran yang ngerti sosmed dan lain-lain itu kan anak muda semua sebenarnya di dalamnya. Dan semua cepet banget di sosmed itu, kita langsung kayak iya. agenda apa. Kalau dulu kan kayak presiden di mana, kita baru dapat info berapa lama gitu ya kak. Seru. Kak, nyantai dulu kita sambil ngopi kak. Oh boleh ngopi. Ini ada kopi dari Diskusi Kopi Sobat Golkar. Oh iya, aku sering nih beli kopi ini. Enak sih kopi ini. Oke. Gimana sih dibuka? Diedit aja ya. Saya nggak bisa. Kopi. Oke. Jadi ngeracik kopi nih. Segini dulu deh. Sambil ya kak. Iya. Ini kopi yang keberapa, Dip? Banyak. Kopi terus ya. Kopi terus. Kita lanjut lagi. Oke. Terus kak, berbicara soal karir politik Adara nih. Ada takut. Nyantai sih kita. Ada nggak sih kak tantangan-tantangan selama berkecimpung di dunia politik gitu? Tantangan menurut Kak Dara apa sih selama ini? Dari mulai nyalek, terus kemudian sekarang di Golkar Institute. Kalau tantangannya itu mungkin karena iklim politik Indonesia itu bertahun-tahun, selama beberapa dekade itu terjadi sesuatu yang keterkaitan antara masyarakat sama partai politik atau kandidat itu sangat klientelistik. Artinya sangat transaksional. Jadi Diba mungkin pernah lihat cost politik tinggi dan lain-lain karena ketika politisi turun ke lapangan ya di-expect bawa sesuatu gitu kan. Jadi menurutku itu dilema buat banyak orang yang mungkin dia punya aspirasi atau dia ngerasa sebenarnya gue ini tokoh masyarakat loh gitu kan, punya necessary condition untuk masuk ke politik tapi ngelihat cost politik yang mahal, terus juga barrier to entry-nya susah gitu kan. Jadi mungkin itu sih challenge itu yang kerasa banget gitu. Jadi kalau misalnya berani nyalek itu pasti tapi berani nyiapin modal juga gitu kan. Itu sih sebenarnya yang jadi tantangan. Ini juga harus ada modal lagi nih. Exactly. Jadi gimana caranya sebenarnya politik kita bisa naik kelas ke arah programmatic linkage. Jadi tadi kan yang aku sebutin klientelistik itu yang kayak pakai barang dan lain-lain, atau nanti ketika dia udah terpilih dia kasih bantuan hanya buat konstituennya gitu kan. Satu lagi yang juga sering terjadi di Indonesia itu sebenarnya charismatic linkage. Jadi ini berdasarkan atribut-atribut personal. Jadi favorit atau enggak, populer atau enggak, makanya akhirnya banyak orang-orang yang cuman populer aja, artis ya kan, meskipun banyak juga artis yang punya kompetensi tapi akhirnya popularitas itu jadi satu hal yang sangat menentukan gitu, karena kita masih suka sesuatu yang karismatik gitu kan. Nah sebenarnya idealnya tuh kita harus naik kelas ke linkage yang programatik artinya kayak di negara maju gitu loh, dipilihnya berdasarkan isu, berdasarkan ideologi, partai kanan, partai kiri, jelas kan. Kalau kamu partai kiri ya kamu memperjuangkan
low tax, pajak yang rendah gitu kan, banyak public spending dan sebaliknya gitu. Tapi kan di Indonesia warna itu belum kelihatan gitu. Jadi kita tuh belum terbiasa untuk memilih partai atau kandidat ya berdasarkan memang apa yang mereka bawa, isu yang mereka perjuangkan gitu. Itu sih sebenarnya gimana ya caranya supaya kita kesana gitu. Pasti banyak banget precondition. Yang pertama yang jelas adalah ekonomi kita harus membaik dulu. Karena kalau kita belum membaik ekonominya, ya masyarakat kita akan gampang gitu dikasih sesuatu ya udah bisa pilih, bisa ganti pilihan gitu. Itu sih, dan pendidikan of course. Jadi jangka panjang ya harus invest di kebijakan-kebijakan yang pro pendidikan, yang growth-nya ke Indonesia itu nanti lebih equal gitu. Gitu sih, Dip. Aduh, serius banget. Anyway, tapi Kak, balik lagi sih ke tadi digital ya Kak. Jadi lompat-lompat. Nggak apa-apa dong. Apa namanya? Berarti selama Kak Dara di Golkar Institute sebagai Head of Digital, kemarin ini banget tuh, berasa banget tuh pas kampanye tuh. Iya, seru banget kemarin. Jadi aku kan masuk itu Desember 2022. Dan pada waktu itu memang direkrutnya itu ya untuk dua hal. Yang pertama upskilling caleg-caleg. Jadi memang kita tuh pengennya memperkenalkan caleg-caleg ke gaya kampanye yang baru. Yang dengan data, dengan ya visual yang bagus. Kita juga pakai digital ads sehingga kita bisa micro targeting gitu kan. Sama yang kedua ya memang ngebantu strategi pemenangan Partai Golkar. Meskipun Golkar kan partai yang besar ya, Deep, kayak banyak banget sebenarnya elemen yang bergerak untuk memenangkan Partai Golkar. Tapi kemarin aku juga sempat terlibat tuh ngebantuin beberapa leaders di Golkar untuk mereka bisa menang lah di dapilnya masing-masing. Jadi sebenarnya dua hal itu sih yang dilakuin dan emang seru banget karena ya itu tadi balik ke poin soal reformasi partai politik kan. Apa yang kita anggap selama ini udah wajar atau mungkin harusnya udah begitu gitu. Ternyata belum, kayak misalnya tingkat adopsi kampanye digital itu sebenarnya perlu banget dan perlu untuk upskilling gitu karena ternyata belum banyak yang merasa ini tuh sesuatu yang efisien. Jadi banyak banget yang kayak Mbak Dara, memangnya kalau saya punya follower saya bakal kepilih ya gitu atau efeknya apa atau kayak aduh bisa gak sih saya beli followers aja gitu atau ya gitu banyak banget candidates yang belum ngelihat value dari digitalisasi ini, padahal kan mungkin kalau di industri lain balik lagi ya Deep, kayak di mana-mana lah gitu kan itu kan digital marketing dan udah ini banget, kita sekarang belanja udah pakai digital semua e-commerce gitu, tapi ternyata di politik itu belum gitu, masih jauh banget. Sementara yang kita lihat kan selalu US, Cambridge Analytica dan lain-lain. No, di Indonesia tuh belum melihat tools digital itu sebagai sesuatu yang esensial dan bisa ngebantu aja belum gitu. Makanya jadinya seru banget karena banyak banget yang masih bisa digali di sana gitu. Jadi kita tuh banyak demonstrating kayak kalau misalnya pakai digital campaign, pakai digital ads itu sebenarnya bisa dengan mungkin 100.000 ngiklan itu bisa dapat banyak banget 10.000, 20.000 audience views dibanding misalnya harus tatap muka atau dia harus misalnya pasang billboard, itu kan mahal banget kan. Jadi hal-hal kayak gitu sih, dan juga gimana misconceptionnya itu sering gini, Mbak Dara kalau saya mau kampanye digital tuh harus viral ya gitu. Jadi iya ngerti nggak? Jadi focusing to things yang kurang tepat gitu, sebenarnya kan bukan viral tapi gimana bisa menggunakan tools digital untuk meningkatkan awareness, orang-orang tahu sebanyak-banyaknya, and then dari situ kan ada proses funneling kan, funneling yang kayak orang abis itu berinteraksi, setelah dia berinteraksi baru mungkin dia considering, setelah dia considering mungkin ketika dia udah memutuskan mendukung baru nanti kita bisa convert dia jadi advocating for us, malah jadi ikut kampanyein kita gitu kan. Itu kan
lagi-lagi di dunia luar itu udah masif banget soal conversion, soal funnel, anything itu udah sesuatu yang common lah gitu kan. Di politics itu belum gitu loh. Jadi itunya sih yang jadi menarik karena kita mencoba memperkenalkan ini ke ya sebanyak-banyaknya candidates pada waktu itu gitu. Tapi kayak 2029 udah ini ya kayaknya sih. Iya tergantung karena tergantung apa yang diperkenalkan juga gitu. Karena menurutku salah satunya juga yang bikin kenapa kampanye politik dengan digital itu tidak dipahami dengan baik, salah satunya adalah karena kita terlalu cepat mengenal buzzers. Iya. Ngerti nggak Dik? Jadi itu yang kayak yang di kepalanya Instan, pengen exactly 2024 sih nggak terlalu ya buzzersnya, polarisasinya nggak separah 2019. 2019 itu gila banget. Tapi karena kita udah terlanjur mengenal buzzers, jadi ketika orang dibilang oh kampanye digital pakai medsos, oh berarti saya harus bayar buzzers dan saya harus bayar bot gitu. Padahal kan kayak aku bilang tadi, sebenarnya kampanye digital yang seharusnya adalah kamu ngebawa audiens melewati funnel-funnel ini sampai akhirnya kamu bahkan bisa dapat relawan kamu, tim kamu itu dari medsos gitu. Itu mungkin banget gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang sebel juga sama terms buzzer ini gitu. Karena ini juga dengan adanya buzzer itu kan kalau misalnya kita ngiklan dan yang ngelihat itu benar-benar konstituen di daerah tersebut terus dia komen dan lain-lain, itu sebenarnya buat kita sebagai tim itu jadi data kan. Betul. Sebenarnya penerimaannya gimana sama materi kampanye kita, isu yang kita bawa. Tapi dengan adanya buzzer itu kan kayak jadi mengotori kan. Jadi kita nggak tahu nih mana yang real. Iya kayak bisa aja memang semuanya jadi muji-muji, but ketika pemilihan di hari H suaranya nggak ada gitu kan. Jadi that's not the right thing to do gitu kan. Iya, atau ketika misalnya diserang sama buzzer negatif kan jadinya seolah-olah oh isu ini nggak penting, kita seolah-olah jelek banget, padahal nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi itu sih kayaknya yang bikin adopsi terhadap teknologi digital di politics ini agak distorted, agak bias gitu, karena sempat ada momen-momen lah gitu orang-orang nggak percaya gitu. Apalagi sama tools digital, ya, exactly gitu. Tapi kalau yang baru-baru gitu ya itu biasanya mereka masih terbuka, mungkin karena lebih familiar juga gitu kan sama gimana ini caranya bekerja dan lain-lain. Jadi biasanya yang muda-muda itu adopsinya lebih mudah gitu. Nah, berbicara tentang anak muda nih, menurut Kak Dara gimana sih menempatkan literasi sebagai prioritas untuk anak-anak muda? Literasi apa? Literasi bacaan apa aja? Literasi. Sebenarnya literasi itu kan lebih ke arah critical thinking, kemampuan berpikir kritis dan kemampuan sebenarnya mempertanyakan ya. Itu yang di Indonesia tuh menurut aku masih kurang. Karena ya kita kan masyarakat kolektif ya dan kadang-kadang kita dibesarkan sama hal-hal yang kamu jangan melawan sama orang tua, jangan talk back sama orang tua, terus harus selalu apapun yang terjadi patuh gitu kan. Jadi hal-hal kayak gini nih yang ketika lama-kelamaan gitu ya, banyak banget orang yang misalnya ke atasannya dan lain-lain itu jadi nggak berani mengungkapkan pendapat, padahal mungkin dia punya ide yang bagus gitu kan, atau dia nggak berani speak up gitu karena takut nanti dijudge dan lain-lain gitu. Jadi kalau literasi sih menurutku itu bukan cuma soal kita memahami teksnya dan lain-lain, tapi dan kita bisa critically examine that dan bisa speak up atau enggak, kayak gitu sih. Penting banget. Ya, tapi di Indonesia juga yang pertama ya, yang kemampuan memahami itu juga ternyata masih banyak tantangannya ya, skor PISA kita dan lain-lain sih gitu. Jadi ya banyak PR-nya. Indonesia Emas 2045 banyak PR-nya. Aduh, tergantung nanti gimana pemerintah selanjutnya. Oke Kak. Pertanyaan terakhir nih Kak. Aduh cepet banget. Iya cepet banget. Saran Kak Dara buat anak-anak muda ke depan gimana? Gak usah spesifik banget ke dunia politik. Oke. Oh yang anak muda bisa sih tadi politisi muda. Kalau untuk teman-teman yang mau memutuskan untuk
jadi politisi gitu ya. Mungkin hal yang pertama yang sulit itu kan kita nggak tahu ya mau mulai dari mana gitu kan. Jadi saranku sih memang ya itu tadi, mungkin ada kesempatan apalagi nih mau pilkada ya. Teman-teman cari aja nih mana kandidat-kandidat yang teman-teman percaya gitu ya sama beliau itu. Dan kalau teman-teman mau nemukan itu ya udah just reach out ke timnya gitu dan bilang mau bantu, mau belajar berpolitik. Menurutku itu satu pintu masuk yang oke banget, timingnya pas banget untuk sekarang gitu, karena siapa tahu dengan terlibat di pilkada ini jadi membuka jalan kemana-mana. Terus yang kedua sih promosi dikit ya. Kalau di Golkar sih ada Golkar Institute kan, ada yang political leaders, executive education. Sebenarnya itu juga salah satu cara kita untuk membuka kesempatan untuk teman-teman untuk at least kenalan dulu gitu sama sistemnya politik gitu, meskipun kan yang diajari juga nggak Golkar oriented gitu, tapi dengan teman-teman masuk misalnya dengan ke Golkar Institute kan jadi ketemu teman-teman politisi, pengajar yang udah politisi handal dan lain-lain gitu. Jadi dua cara itu mungkin ya yang bisa ditempuh kalau misalnya pengen mulai berkenalan sama dunia politik as in politik praktis gitu. Tapi kalau di luar itu ya selalu ya kita bisa mengkonsumsi media gitu secara bijak. Terus juga sekarang kan juga banyak ya gerakan-gerakan anak muda, movement NGO yang mulai coba membangun literasi. Itu juga penting sih untuk diikutin dan terlibat di sana gitu. Kalau misalnya belum siap untuk terjun di politik langsung. Karena kan kalau terjun di politik langsung itu kamu harus punya keberpihakan gitu. Ya kuning ya kuning, dia udah kuning gitu, dia udah ordal gitu misalnya kan. Tapi kalau misalnya teman-teman masih kayak aduh belum berani nih jadi warna ini warna itu gitu ya, then you can terlibat di movement-movement anak muda itu gitu, yang sekarang banyak banget. Jadi dengan Golkar Institute tahu-tahu masuk kuning. Bercanda guys, tapi kalau nggak apa-apa. Tapi Golkar Institute itu terbuka buat semuanya ya, betul. Kita inklusif. Luar biasa. Kak Dara, aku seru banget. Thank you. Apa? Udah yang serius-serius, sekarang kita minum dulu takut. Minum dulu. Gimana? Ini ada 5 pertanyaan, jawab cepat. Oke. Aku kasih pilihan, kakak jawab cepat ya. Oke. No question ask gitu-gitu ya, nggak ada mikir-mikir, kayak langsung aja. Oke. Yang pertama, mie gomak atau soto Medan? Mie gomak. Oh my god, lapar. Karena soto tuh ada banyak, tapi mie gomak cuma satu deep dan ya udah. Dan nggak gitu. ditemukan di mana-mana. Okay. Teh susu telur atau kolak durian? Kolak durian. I love durian so much. Apalagi kalau di Medan tuh pasti iya duriannya murah banget kan. Aku pas ke Jakarta kayak kaget gitu, durian mahal gitu. Sekilo 75.000. Iya bisa segitu, sementara 75.000 di Medan bisa dapat 1 karung. Benar. Iya nggak? Luar biasa. Gunung atau pantai? Pantai dong. Pantai ya. Aku sering lihat Dara di pantai. Iya, karena aku tumbuh di gunung. Jadi menurut aku kalau ada gunung yang bagus pun, ya ini mah kayak ya udah gunung. Kampung gue gitu. Kayak pulang kampung. Terus karir politik atau pendidikan? Pendidikan. Iya. Berarti ke depan mau ngapain lagi nih Kak? Mau S3 ya. Udah dijawab pendidikan nih, tapi pertanyaan yang terakhir eksekutif atau legislatif? Eksekutif. Wow, luar biasa. Kak Dara, makasih banyak atas waktunya. Makasih banyak Diba, seru banget ya, semoga bermanfaat. Amin. Sobat Golkar, terima kasih udah nonton kita. Sampai ketemu lagi. See you.